itu tergantung dari harga lagi masuknya. Oke. Nah, jadi ketika tergantung dari si tradersnya. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan ada transaksi yang berlawanan dari buy berarti taruhlah sell 0,2 juga. Jadi di situ Oke, Master Al ada. Oke. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih, Master, dari sobat-sobat trader di rumah yang udah kita kumpulin. Oke. Nah, yang pertama itu apa sih itu averaging dan hedging, Master? apa itu averaging dan hedging ya? Betul. Nah, averaging ini dan hedging ini adalah salah satu teknik dasar dalam trading forex. Nah, kalau misalkan averaging tersendiri artinya itu penambahan layer dari setiap transaksi trading forex. Kalau misalkan hedging atau locking ini itu adalah penguncian dalam transaksi trading forex atau pembukuan untuk mencegah yang namanya margin call atau kehabisan dalam akun. Oh, gitu. Itu arti dari averaging dan Hedging. sendiri. Nah, pertanyaan keduanya nih, Master. Kira-kira nih menurut Master Al sendiri Ya. lebih bagus mana antara averaging dan hedging sendiri? Oke, lebih bagus mana sih itu tergantung dari si tradersnya. Oke. Nah, kalau misalkan dari averaging itu biasanya dipakai oleh Al juga pakai teknik dari averaging tersebut. Nah, ya. Nah, jadi ketika averaging ini kita penambahan layer untuk membuahkan profit yang besar. Nah, kalau misalkan dari locking itu pembukuan atau yang namanya mengunci dalam trading forex ya. Jadi kita kalau locking itu dua arah, buy dan sell dengan lot yang sama, Nah, jadi kalau misalkan lebih bagus mana, Al pilih dari averaging karena untuk membuahkan hasil yang profit lebih besar. Dengan penambahan layer tersebut dari averaging tersebut. Bisa dikatakan untuk saat ini Master Al lebih suka averaging. Iya. Nah, terus pertanyaan ketiganya nih, Master. Iya. Bagaimana cara melakukan averaging dan hedging? Terus pada saat apa yang tepat buat melakukan averaging dan hedging itu sendiri? Oke, bagaimana caranya dan di mana tepatnya gitu. Oke, gimana caranya kalau misalkan averaging itu ya kita menambah layer. Untuk membuahkan profit yang lebih besar. Contoh, kita udah open posisi pertama itu buy XAUUSD di 18.50. Wah, ternyata market ini malah berbalik arah dari open posisi kita. Malah dia mengalami penurunan. Taruhlah sampai 18.46, 47. Nah, disitulah saatnya kita menggunakan teknik averaging tersebut untuk membuahkan hasil yang lebih banyak lah gitu ya. Nah, kalau misalkan dari locking tersebut itu cukup kita dua transaksi dengan arah yang berbeda kayak buy dan sell dengan lot yang sama. Kalau misalkan buy XAUUSD tadi di 18.50 ternyata memakai 0,2 lah taruh, dan ternyata ini malah turun dan kita pengen locking nih, ya udah berarti dengan transaksi yang berlawanan dari buy berarti taruhlah sell 0,2 juga. Jadi di situ ada penguncian atau pembukuan dari transaksi tersebut. Jadi tidak ada yang namanya bergerak lagi si equity-nya. Jadi di situ stuck di situ-situ aja. Nah, itu yang namanya hedging dan averaging. Nah, kalau misalkan averaging di mana, yaitu dari pembalikan arah kita transaksi, kita memakai taruhlah 7 sampai 6 poin. Kalau Al biasanya gitu, 7 sampai 6 poin dari transaksi kita saatnya melakukan averaging. Disitulah yang bagus menurut Al. Dan kalau misalkan locking itu tergantung dari ketahanan dana kita, dari ketahanan akun kita. Kalau misalkan itu sudah urgent, ya sudah ingin MC, ya udah mau nggak mau kita memakai yang namanya teknik locking untuk mencegah
atau mengurangi suatu kerugian tersebut atau MC tersebut gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan keempatnya nih, Mas. Gimana cara mengatur averaging dan hedging itu sendiri? Cara mengaturnya gimana tuh maksudnya? Cara mengatur bisa dibilang kayak oke nih, sekarang cocok banget buat melakukan averaging dan hedging. Nah, menurut Master Al sendiri gimana? Berarti intinya di mana tepat untuk melakukan averaging atau hedging. Betul. Nah, melakukan averaging yang tepat itu ketika kita sudah open posisi, sudah transaksi, dan ternyata harga itu berbalik arah dari transaksi kita. Misalkan kita open buy, ternyata itu malah turun. Nah, disitulah saatnya kita mendapatkan momen averaging ya minimal 7 sampai 6 poinan. Nah, itu. Jadi titik kalau misalkan dari A sendiri, titik averaging itu dari transaksi minimal 7 sampai 6 poin untuk melakukan averaging tersebut ya. Nah, kalau misalkan dari login tersebut itu tergantung dari si tradernya. Kalau misalkan tradernya ini sudah kena psikis saat si marginnya ini sudah hilang. Maksudnya hilang tuh sudah terkuras dan sudah urgent gitu si akunnya ini. Nah, disitulah saatnya kita melakukan locking agar tidak terkena yang namanya margin call atau habis gitu, hangus semua. Nah, thank you. Ya. Nah, terus nih Master, ada pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir nih. Ya. Biasanya nih kalau melakukan averaging dan hedging disebabkan oleh faktor apa sih, Mas? Kalau misalkan dari averaging, ya sebenarnya ini sama kayak yang 4 tadi. Itu tergantung dari harga lagi masuknya. Nah, jadi ketika itu harga berbalik arah daripada open posisi kita, ya kita saatnya melakukan averaging. Ya, ketika akun ini sudah urgent atau sudah ingin MC, ya ketika itu kita harus buru-buru untuk melocking suatu transaksi dari kita untuk melakukan transaksi trading forex itu. Itu yang averaging Dan locking itu tadi. Nah, kalau yang hedgingnya sendiri sama aja ya? Sama aja, itu locking dan hedging itu sama aja. Sama aja, berarti istilah lain dari hedging itu juga locking, ya. Gitu. Jadi gitu sobat trader di rumah, penjelasan tentang averaging dan hedging yang udah dijelaskan oleh Master A. Cukup jelas banget nih, dengan teknik yang dia punya juga. Next kita bakalan ada topik-topik lain yang nantinya buat kita bahas lagi tentang di Dimex Jakarta ataupun mentor dengan teknik-tekniknya. Oke, mungkin gitu aja dari kita. See you Master Al. Bye bye.